kehadiran Bapak Ibu di sini yang sudah meringankan langkah dan waktunya untuk hadir dalam acara sosialisasi budaya positif kita hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu PKS Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Baiklah, ini saya sampaikan materi sosialisasi kita yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di sini digaris tebalkan dengan kata-kata nilai-nilai keyakinan universal. Karena saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan universal. Ya, keyakinan universal adalah perilaku positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Perilaku positif itu ada banyak, antaranya perilaku tanggung jawab, mandiri, jujur, religius, berkolaborasi, dan banyak lagi perilaku atau karakter positif yang ada di kebajikan manusia. Berikutnya, nah, untuk nilai-nilai keyakinan dari setiap anak Indonesia itu tujuannya yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu udah tahu kan isi dari profil Pancasila? Ya. Yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, strategi apa yang dilakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Jadi ada banyak upaya yang dapat kita lakukan untuk menciptakan budaya positif. Karena budaya positif atau untuk menciptakan karakter yang baik pada peserta didik itu memerlukan proses. Jadi tidak bisa kita lakukan secara instan, tapi perlu strategi. Ya kan? Yang pertama, strategi yang dilakukan yaitu dengan membangun budaya positif sekolah yang berpihak pada murid. Diawali dengan membuat lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif melalui penyusunan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Cuma bedanya kalau di peraturan itu yang buatkan kita guru kan, yang dipatuhi oleh murid. Nah, jadi ketika murid melanggar peraturan kita buat, berarti muridnya akan mendapatkan hukuman. Sementara kalau menurut Bapak Pendidikan Filsafat Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memerdekakan siswa. Jadi kita tidak dibolehkan memberikan hukuman kepada siswa. Jadi di sini kita memberikan kesepakatan kelas. Jadi peraturan kelas itu kita buat dan kita sepakati oleh siswa. Jadi ketika siswa melanggar peraturan yang kita sepakati bersama, maka akan mendapatkan yang namanya konsekuensi, bukan hukuman. Beda antara konsekuensi dengan hukuman. Nanti kita bahas ya berikutnya. Apa tujuan dari budaya positif di sekolah? Ada banyak tujuannya, diantaranya dengan kita terapkan budaya positif, maka siswa itu akan lebih bertanggung jawab, berdisiplin. Siswa bertanggung jawab, siswa berdisiplin, otomatis suasana belajar di kelas itu menjadi menyenangkan. Berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu kan ada motivasi atau dorongan yang dari dalam diri manusia, ada motivasi atau dorongan yang ada di luar diri mereka atau faktor dari luar, yaitu disebut dengan eksternal. Berikutnya, nah ini dia merdeka. Kurikulum sekarang lagi heboh-hebohnya kurikulum merdeka ya kan. Apa itu definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Definisi merdeka menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Artinya ada kesadaran daripada diri sendiri supaya mau berubah lebih baik lagi. Ya, berikutnya. Nah, ini dia. Didukung oleh penghargaan. Seperti saya bilang dari awal, di pendidikan menurut kurikulum merdeka kita tidak dibolehkan memberikan hukuman. Kita tidak dibolehkan memberikan penghargaan ataupun reward. Jadi pemberian penghargaan baik berupa pujian atau
apapun hadiah juga tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Ada banyak alasan. Yang pertama, pengaruhnya terhadap jangka panjang dan jangka pendek apabila kita memberikan penghargaan ataupun reward kepada peserta didik. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Berikutnya, lalu penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi instruktif. Artinya apa? Saya jelaskan satu-satu ya. Dalam memberikan penghargaan kepada murid, kenapa dilarang? Padahal selama ini kita selalu memberikan penghargaan, khususnya misalnya kalau bagi rapor, siapa yang ranking 1 kita kasih hadiah, kan gitu kan? Ternyata itu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Dengan pemberian hadiah itu, siswa itu jadinya motivasi belajar dia bukan karena kemauan dia, tapi karena dapat hadiah. Misalnya, jadinya siswa itu bukan dari kesadaran dia, tapi karena mempengaruhi dari luarnya, mengharapkan hadiah. Atau misalnya, ketika kita menyuruh siswa untuk membersihkan, taruhlah misalnya ruangan perpustakaan, kita suruh bersihkan. Setelah dibersihkan, kita kasih teh botol, ya kan? Berikutnya, ketika kita menyuruh lagi, dia mau aja, karena dia mengharapkan teh botol itu. Jadi bukan mengharapkan memang kesadaran dari dia. Itu makanya pemberian hadiah atau reward itu tidak diperbolehkan di dalam kurikulum Merdeka. Yang berikutnya, kita juga dilarang untuk memberikan pujian kepada siswa ketika di dalam kelas. Misalnya di dalam satu kelas itu ada banyak siswa, kita puji salah satu orangnya, itu pasti otomatis secara tidak langsung teman-teman yang lainnya akan merasa iri. Jadi ada hubungan yang tidak baik antara dia sama temannya. Makanya itu pemberian hadiah atau reward itu tidak diperbolehkan di dalam pendidikan kurikulum Merdeka. Yang berikutnya, ini contohnya ya, lanjut. Ya, lanjut. Berikutnya, ini ya konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikutnya, enggak, hukuman. Kita lagi sering sekarang ini mengenal yang namanya hukuman, ya kan? Atau punishment. Jadi kalau hukuman itu kan kita buat sendiri tanpa disetujui oleh anak-anak, dan apabila melanggarnya itu akan mendapatkan sanksi, kan gitu kan? Contohnya, ketika anak terlambat ke sekolah, walaupun cuma 5 menit, kita hukum kelilingi lapangan. Padahal masalahnya terlambat, tapi kita memberi hukumnya itu keliling lapangan. Kita memberi hukuman itu, tujuan kita memang untuk memberikan efek jerah kepada anak itu, supaya dia tidak mengulanginya lagi. Tapi itu ternyata tidak diperbolehkan di dalam kurikulum Merdeka. Ya, berikutnya. Yang berikutnya, konsekuensi. Nah, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kita memberikan hukuman, bukan hukuman, memberikan sesuatu itu akibat dia berbuat sesuatu. Misalnya, ketika anak lagi belajar di kelas, ternyata dia rasa kali lah di sana lah sini, tertumpah minuman si kawan, terus kita suruh dia mengepel membersihkannya, itu namanya konsekuensi. Dia kita suruh mengepel membersihkan air yang tertumpah akibat perbuatan dia yang telah menumpahkan minuman. Jadi hukuman konsekuensinya dengan perbuatan itu sama, kan gitu kan? Beda dengan hukuman. Kalau hukuman kan berbeda. Anak murid terlambat dihukumnya berlari-lari lapangan, kan itu kan berbeda. Itu kan namanya penyiksaan, ya kan? Penyiksaan, ya itu tidak dibolehkan. Beda lagi dengan yang namanya restitusi. Restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau restitusi itu sama dengan konseling. Kita ngomong sama murid itu secara penyuluhan, secara lebih dalam. Karena di dalam proses restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap menstabil
mengembalikan identitas. Yang kedua, tahap validasi tindakan. Yang ketiga, tahap mencari keyakinan. Nah, berikutnya, nah ini dia yang ciri-ciri dari restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dan berdasar tindakan. Enam, restitusi adalah cara yang paling baik. Tujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh restitusi, misalnya ada kasus murid berantem dengan temannya, tarian baju, kancing bajunya lepas, kan gitu kan? Kita kasih restitusi yang tahap awal, kita stabilkan identitas. Jadi kita nggak boleh ngomong gini, tuh lah kau bandel hari gara-gara kau putus kancing bajunya, nggak boleh gitu. Kita jangan pernah membuat anak itu merasa bersalah atas perbuatannya. Ya, jadi caranya kita ngomong baik-baik sama anak, kita bilang setiap manusia punya salah, ya kan? Gak ada manusia yang bersalah, kan itu kan? Tapi kan salah itu kan tambah reda dia, tambah gak merasa bersalah. Nah, baru kita tanya lagi, kamu tahu kan akibat dari perbuatan kamu? Nah, misalnya bilang dia, ya bu, gara-gara saya berantem, kaki bajunya lepas. Nah, jadi kalau begitu gimana solusinya? Nanti bu saya apakan jadikan kancing bajunya. Jadi kita buat anak itu tidak merasa bersalah, tapi memperbaiki salahnya berdasarkan kesalahan yang dia buat. Itu dia restitusi. Ya, berikutnya. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau kita suruh anak murid mencatat 100 kali dalam buku atau kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah, itu termasuk jenis hukuman. Ya, kenapa? Karena efek yang diberikan itu nggak sesuai dengan kesalahan dia. Tapi kalau kita suruh murid menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Karena kan dia mencoret kesalahannya, dan diganti lagi dengan kertas, kan gitu kan? Nah, itu bedanya dia hukuman dengan konsekuensi. Sampai sini udah ngerti kan kira-kira perbedaannya kan? Paham bu. Ya, berikutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu saya bilang dari awal itu seperti dengan peraturan. Cuma yang buat murid, yang menyetujui murid, dan yang melakukannya juga murid. Nah, berikutnya keyakinan kelas itu dibuat untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri murid. Nah, implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukan beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebajikan. Misalnya keyakinan kelasnya kita kesepakati menjaga kebersihan. Jadi kalau misalnya kelasnya kotor, yang piket gak nyapu, ya teman yang lain boleh negur piket. Kamu melanggar keyakinan kelas kita, kamu tidak menjaga kebersihan. Kira-kira itulah dia. Jadi dia tidak terlalu mengikat seperti peraturan. Oke, berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kalau secara ilmu yang kita pelajari sehari-hari secara umum, kebutuhan dasar itu kan sandang, pangan, dan papan. Kalau kebutuhan dasar manusia secara pendidikan itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Jadi, setiap anak yang melakukan suatu perbuatan atau kesalahan, pasti dia tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan di atas. Contohnya, ada kasus anak suka sekali makan gontok temannya di dalam kelas, ya kan? Kita tanya baik-baik apa penyebab dia melakukan itu. Bisa jadi dia melakukan hal tersebut karena dia nggak sarapan dari rumah, kan itu. Berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh dia adalah kebutuhan bertahan hidup karena dia lapar.
ya kan? Bisa jadi dia juga bawa bontot, tapi bontotnya itu misalnya nggak sesuai dengan selera dia. Berarti kan kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kesenangannya, ya kan gitu kan? Nah, jadi kita harus bisa mengetahui kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh anak ketika dia membuat suatu kesalahan. Nah, berikutnya kontrol emosi. Ya, kontrol emosi seorang guru itu ada 5. Jadi ciri-ciri guru itu ada 5. Yang pertama, guru sebagai pendukung, ya kan? Biasanya kalau guru yang sebagai pendukung, dia kalau ngomong bentak-bentak, ya kan? Dia kalau ngomong kasar, menghardik muridnya. Hasilnya apa? Hasilnya murid itu menjadi pemberontak, ya kan? Hasilnya apa? Murid itu jadi bohong, kan gitu kan? Yang kedua, ada juga tipe guru yang sebagai membuat orang merasa bersalah. Misalnya kita kalau ada murid yang merasa bersalah, gara-gara tahu jadinya dia begini, nah itu dia. Itu juga tidak bagus. Kenapa? Karena tipe guru itu kalau dia melakukan tipe sebagai pembuat orang merasa bersalah, hasilnya murid itu akan menyembunyikan kesalahannya. Ya kan itu? Dia jadi terbiasa berbohong, nggak jujur. Yang berikutnya ada tipe guru sebagai teman, menganggap siswa itu kawan. Memang sih bagus ya supaya kita lebih dekat sama siswa. Tapi hal tersebut juga tidak bagus. Kenapa? Karena siswa itu menjadi apa namanya ya? Menjadi gimana ya? Karena kita seanggap kawan, ya kan? Hasilnya itu siswa itu menjadi tergantung sama dia, sama kita, ya kan? Jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan sama guru lain, didatangi kita, Bu, saya begini, Bu. Jadi tergantung sama kita, nggak mandiri. Yang berikutnya tipe guru sebagai pemantau. Nah, guru ini selalu memantau gerak-gerik anaknya, dia juga punya data. Jadi ketika si anak melakukan kesalahan, dia punya data. Kamu sudah berjanji sama saya kan? Kamu gak akan mengulangi absen lagi. Ternyata ini datanya kamu absen lagi, kan gitu kan? Nah, itu tipe guru sebagai pemantau. Nah, disarankan untuk guru-guru Indonesia di kurikulum 2 Merdeka ini itu memakai tipe guru yang manajer. Jadi kita itu memantau sekaligus memantau sekaligus memberikan kepercayaan diri pada siswa itu. Tipe manajer. Jadi dengan adanya tipe ini diharapkan menguatkan pribadi anak, karena kita tidak selalu menyalahkan anak, kita tidak selalu membuat dia merasa bersalah, gitu kan. Jadi anak itu setelah kita itu jadi terbuka dengan adanya pendekatan dari restitusi tadi. Nah, sampai di sini berikutnya. Nah, sampai di sini bahan materi sosialisasi kita. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya? Bu, saya Bu. Ya, silakan Bu. Tadi mengenai restitusi, ya kan Bu, ini mau saya tanyakan, apakah pelaksanaan restitusi itu dilakukan oleh guru BK saja atau guru mapel di kelas atau wali kelas saja Bu? Nah, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya Ibu tadi. Jadi masalah restitusi terhadap kasus yang dialami seorang anak, itu pelaksanaan restitusi itu tergantung masalahnya apa, tergantung kejadiannya di mana. Jadi kalau masalahnya si anak itu mencontek di dalam kelas ketika ujian, itu yang merestitusi anak tersebut adalah guru di dalam kelasnya, karena kejadiannya di dalam kelas. Tapi kalau kasusnya si anak berantem dengan kakak kelasnya di lapangan, itu maka yang merestitusinya guru BK-nya. Paham kan? Jadi tergantung masalahnya dan kejadiannya di mana. Jadi guru yang menanganinya juga bisa kemana kapasitas dia, kan gitu kan? Sudah ada lagi pertanyaan? Oke Bu, terima kasih. Baiklah, demikianlah sosialisasi kita hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan pelan-pelan bisa kita terapkan di sekolah. Setelah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan ini itu hampir sama dengan peraturan atau tata tertib, ya kan? Jadi kalau peraturan dan tata tertib itu dibuat untuk dipatuhi, ya. Keyakinan kelas juga seperti itu, dibuat untuk dipatuhi. Sebenarnya bedanya, kalau keyakinan kelas itu yang membuatnya kita semua, yang menyetujuinya kita semua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu itu jadi orang yang bertanggung jawab, jadi orang yang disiplin, jadi orang yang lebih baik lagi, kan? Karena aturan-aturannya itu kamu sendiri yang buat, kamu sendiri yang menyetujuinya, ya kan? Nah, apa itu contoh keyakinan kelas? Misalnya contohnya tidak boleh membuang sampah di jalan kelas, ya kan? Tidak boleh mencontek tugas dengan teman sebabnya, ya kan? Ya, Bu. Bedanya kalau dia keyakinan kelas itu digunakan kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh kita gunakan kalimat-kalimat negatif. Jadi tidak boleh ada kalimat yang menuliskan jangan buang sampah di dalam kelas. Tidak boleh. Kalau tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, jadi kalimat positifnya jagalah kebersihan di kelas. Paham? Jadi kalau misalnya tidak boleh mencontek tugas dengan teman, itu keyakinan kelasnya apa? Kalau mencontek berarti kan belajarnya nggak jujur, ya kan? Jadi keyakinan kelasnya jujur belajar di dalam kelas, kan gitu kan? Ada banyak keyakinan kelas yang bisa kita buat di dalam kelas, ya? Paham? Paham sampai sini? Jadi ibu mau kita buat keyakinan kelas di kelas ini, di kelas 88, ya kan? Jadi setiap orang ibu minta menulis satu kalimat keyakinan kelas yang kamu paling sukai, ya. Ini masih ibu bagikan kertas. Jadi kamu tulis di sini keyakinan kelas yang kamu inginkan. Paham? Satu orang, satu keyakinan kelas. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, saya bagikan ya. Jangan ditulis namanya, langsung tulis saja keyakinan kelas yang mau kamu buat, ya. Yang ada lemnya itu belakangnya, ya. Jadi kamu tulis yang tidak ada lemnya. Udah, buat satu contoh keyakinan kelas yang ingin kamu terapkan di kelas kita. Ya, satu ada keyakinan kelas yang ingin kamu terapkan di dalam kelas, ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, tempelkan di papan tulis. Yang sudah selesai menulis keyakinan kelasnya, tempelkan di papan tulis. Ayo, siapa yang sudah selesai? Ya, Sofia sudah selesai. Sudah semua? Oke, anak-anak, di sini ibu lihat kamu sudah menempelkan beberapa keyakinan kelas. Ya, sudah bagus. Semua keyakinan kelas yang kamu tulis di dalam kertas ini sudah bagus semuanya. Tapi ada beberapa orang yang menulis keyakinan kelasnya itu sama, ya. Jadi kita sortir dulu, kita pilih dulu yang mana yang sama, tidak bisa dikerjakan lagi. Ini ya keyakinan kelas kita yang pertama, menjaga kebersihan. Terus berpakaian rapi, lengkap dengan atribut. Yang berikutnya, hadir tepat waktu. Terus bersikap baik, sopan, ramah. Berdoa sebelum belajar. Ya, hadir tepat waktu sudah ya. Berikutnya jujur dalam belajar. Jadi kamu tidak boleh nyontek dengan temanmu. Ya, sepakat kita ya. Dalam tugas yang saya berikan, kamu harus jujur, tidak boleh nyontek dengan temanmu. Berikutnya saling menghargai. Tidak boleh ada yang berantak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Abdullah dari kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Putri dari kelas 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Raffi dari kelas 88. Kami senang belajar tentang keyakinan kelas karena melatih saya dalam bertanggung jawab dan melatih saya menjadi kebaikan. membuat saya lebih disiplin.